Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Murkanya Penjaga Pohon yang Dipotong. Di sebuah desa terpencil bernama Ciburuan, berdiri sebuah pohon besar yang sudah ratusan tahun umurnya. Masyarakat setempat menyebutnya pohon penjaga. Tidak ada yang berani mendekat apalagi menyentuhnya, karena dipercaya pohon itu dijaga oleh sosok gaib bernama Kirangga, arwah tua yang mengabdikan diri menjaga hutan sejak zaman kolonial. Namun, zaman berubah. Seorang kontraktor bernama Hardi datang ke desa itu dengan proyek pelebaran jalan. Tanpa menghiraukan larangan warga, ia memerintahkan anak buahnya untuk menebang pohon itu. Cuma mitos kampung, gaji kalian jalan terus kalau beresin ini. Katanya keras, menantang. Begitu gergaji mesin pertama menyentuh batang pohon, angin kencang berhembus meskipun langit cerah. Daun-daun beterbangan seperti badai lokal, dan salah satu pekerja yang paling dekat dengan pohon tiba-tiba jatuh kejang-kejang, matanya membelalak kosong. Malam harinya, suara tangisan dan teriakan menggema di seantero desa. Salah satu warga melihat bayangan hitam besar berdiri di atas tunggul pohon yang baru ditebang. Sosok itu mengenakan jubah dari ranting, wajahnya hitam legam dengan mata menyala merah darah. Ia menunjuk ke rumah Hardi. Keesokan paginya, Hardi ditemukan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya kaku, menggenggam tanah dan penuh goresan akar di sekujur tubuhnya, seolah ia ditarik ke dalam tanah hidup-hidup, padahal rumahnya jauh dari lokasi pohon. Satu persatu pekerja penebang itu juga mengalami kejadian aneh, ada yang menghilang, ada yang ditemukan tergantung di dahan pohon yang sama, padahal sudah ditebang. Warga pun mengadakan ritual tolak bala, memohon ampun kepada Kirangga. Tapi arwah penjaga itu belum juga tenang. Dalam mimpi salah satu tetua desa, Kirangga berkata, "Selama akar masih hidup, murkaku tak akan padam." Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani mendekati area bekas pohon. Tunggulnya kini ditutupi kain hitam dan sesajen selalu disiapkan tiap malam Jumat Kliwon. Namun, kadang-kadang, terdengar suara gergaji menyala dari dalam hutan, padahal tidak ada seorang pun di sana. Beberapa bulan berlalu, dan desa Ciburuan perlahan kembali tenang. Tapi rasa was-was tetap menghantui warga. Anak-anak dilarang bermain di dekat hutan, dan siapapun yang lewat area tunggul pohon itu diminta membawa daun sirih dan kemenyan, sebagai tanda hormat pada Kirangga. Namun ketenangan itu pecah ketika seorang mahasiswa dari kota bernama Dani datang untuk meneliti kepercayaan lokal. Ia skeptis dan menganggap cerita Kirangga hanya mitos untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak merusak alam. Dani memutuskan untuk merekam malam di sekitar tunggul pohon. Ia mendirikan tenda di dekat sana, memasang kamera infrared, dan dengan sombong berkata pada warga, "Lebih besar dari, kalau sampai besok saya tidak apa-apa, artinya kalian semua salah." Malam pun tiba. Kamera merekam suara jangkrik, angin berdesir, dan keheningan yang mencekam. Hingga pukul 2 dini hari, tenda Dani mulai bergoyang. Kamera menangkap bayangan besar yang melintas cepat. Lalu suara akar mencuat dari dalam tanah, seperti seseorang sedang merangkak dari liang kubur. Rekaman terakhir menunjukkan Dani berdiri terpaku, matanya melotot ke arah tunggul yang kini berdarah, darah hitam pekat mengalir dari celah-celah kayu tua. Sosok tinggi hitam dengan wajah berlumur tanah muncul di belakangnya, lalu video terputus. Keesokan harinya, tenda Dani ditemukan kosong. Kamera rusak dan tergores seperti dicakar. Tapi satu hal yang aneh, tunggul pohon itu kini lebih tinggi, seolah-olah tumbuh kembali dari darah dan ketakutan. Warga kembali panik. Dukun kampung mengatakan, Kirangga sedang menumbuhkan pohonnya kembali, bukan dari akar, tapi dari jiwa-jiwa yang mengganggunya. Sejak saat itu, hutan di sekitar desa seakan hidup. Daun-daun berbisik, dan pohon-pohon menunduk seperti menyembah sesuatu. Orang-orang mulai hilang lagi, terutama yang berani berkata bahwa pohon itu hanya mitos. Dan malam Jumat berikutnya,
tunggul pohon itu berubah wujud, menjulang kembali menjadi pohon raksasa dalam semalam. Di batangnya, tertanam wajah-wajah ketakutan, termasuk wajah Dani, terpahat jelas di kulit kayu. Pohon itu telah bangkit, dan Ki Rangga masih berjaga. Kali ini, ia takkan membiarkan satu pun yang mengusik pergi dengan selamat. Setelah kembalinya pohon dengan wajah-wajah tertanam di batangnya, warga Ciburuan mulai hidup dalam ketakutan yang dalam. Bahkan burung-burung pun tak lagi berani berkicau di sekitar pohon itu. Aroma kemenyan dan darah samar terus tercium di udara. Pak Lurah, yang dulu juga mendukung proyek pelebaran jalan, merasa bersalah. Ia mendatangi Mbah Sarwi, dukun tua yang tinggal jauh di pinggir hutan, satu-satunya yang masih bisa berkomunikasi dengan makhluk penjaga seperti Ki Rangga. Namun saat Pak Lurah tiba di gubuknya, Mbah Sarwi dalam keadaan sekarat. Ia tergolek lemas dengan tubuh penuh bekas luka seperti dicambuk akar. Dengan nafas berat, ia berbisik, "Lebih besar dari Ki Rangga, sudah tak bisa dibujuk." Ia tak lagi menjaga. Ia membalas. Pak Lurah kembali ke desa dalam keadaan gemetar. Malam itu, langit memerah seperti terbakar, dan dari tengah hutan, terdengar jeritan panjang, jeritan yang tak berasal dari manusia atau binatang. Seperti suara pohon yang menangis. Beberapa warga melihat dengan mata kepala sendiri, akar-akar besar menjalar dari hutan ke arah rumah-rumah. Akar itu bukan akar biasa, tapi bergerak seperti ular, menghantam pintu dan jendela, memburu siapa saja yang pernah menghina pohon itu dulu. 3 rumah lenyap dalam semalam. Di pagi harinya, hanya ada lubang besar di tanah, dan di tengah lubang itu, tumbuh tunas pohon kecil berdaun merah gelap. Warga mulai paham, setiap korban akan menjadi benih pohon baru. Ki Rangga membangun hutannya kembali. Tapi dengan darah manusia. Sebuah kutukan hidup. Desa Ciburuan kini dikenal sebagai desa terlarang, tidak tercantum lagi di peta. Siapapun yang berani masuk, entah untuk eksplorasi atau menantang, tak pernah kembali. Dan jika malam tiba, mereka bilang dari kejauhan bisa terdengar suara gergaji mesin menyala, dibalas tawa dari dalam batang pohon. Tawa Ki Rangga. Sejak insiden Gilang, tak ada lagi yang berani mendekati wilayah Ciburuan. Bahkan burung dan binatang hutan pun menghindari tempat itu. Di peta digital, wilayah tersebut terlihat seperti blank spot, tanpa sinyal, tanpa nama. Beberapa tim pencari dan relawan mencoba masuk membawa teknologi dan perlindungan spiritual, tapi semuanya gagal. Entah tersesat, hilang, atau kembali dengan kondisi mental terganggu. Mereka bicara tentang pohon yang bernafas dan hutan yang hidup, tapi tak ada yang bisa menjelaskan dengan logika. Kini, legenda itu menjadi nyata. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, warga desa sekitar mengaku melihat bayangan raksasa berdiri di antara pepohonan, dengan suara akar yang menggeliat di tanah seperti daging hidup. Ki Rangga telah sepenuhnya bersatu dengan hutan. Ia bukan lagi penjaga, tapi raja dari hutan kematian. Dan pohon itu bukan lagi pohon biasa, melainkan gerbang antara dunia manusia dan alam arwah, tempat di mana semua yang sombong akan ditanam hidup-hidup sebagai peringatan. Dan satu hal terakhir, jika suatu malam kau mendengar suara gergaji mesin menyala padahal tak ada siapa-siapa, jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi akar-akar itu sudah ada di bawah kakimu. Dan begitulah akhir dari kisah pohon yang seharusnya tidak pernah disentuh. Ciburuan telah lenyap, tertelan oleh kutukan yang dibangkitkan manusia sendiri, keserakahan yang membangunkan amarah alam dan arwah penjaga yang tak terampuni. Kini, hutan itu hidup dalam diam. Tidak lagi menunggu, tapi mengundang. Menunggu mereka yang sombong, yang tak percaya, yang datang demi keuntungan atau sensasi. Karena sekali akar menyentuh tanahmu, tidak ada doa yang cukup kuat untuk menyelamatkanmu. Ki Rangga telah bangkit, dan ia tak akan berhenti hingga setiap luka pohonnya dibalas dengan darah manusia. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural,
atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.